Sabi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang pekerja rongsok di Bandar Lampung tewas ditikam teman kerjanya. Puluhan hektar perkebunan sawit dan karet di 3 kecamatan di Mesuji terbakar. Warga desa Ulok Bukti, pesisir barat mengonsumsi air sungai sebab sumur mereka mengering terdampak kemarau. Seorang pekerja rongsok bernama Susandi tewas akibat ditikam senjata tajam oleh teman kerjanya bernama Hendri. Susandi tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat banyak mengeluarkan darah. Perkelahian korban dengan pelaku terjadi di tempat kerja mereka di sebuah pengepul barang bekas atau rongsok di Jalan Ikan Baung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Butung Selatan, Bandar Lampung. Keduanya terlibat cekcok mulut saat bekerja melakukan bongkar muat barang bekas dari truk. Pelaku yang emosi kemudian menikam korban dengan pisau. Orang habis itu dia lari ke belakang sih, lari ke bawah. Kita kan posisi di atas. Kita lihat terkapar apa enggak ini korban sempat? Enggak terkapar, masih berdiri. Antara korban dengan pelaku ada ada cekcok sebelumnya enggak beberapa hari ini atau gimana? Enggak ada, cekcok mulut itu aja, masalah ya bongkar muat itu aja. Pelaku Hendri telah ditangkap dan kini ditahan di Polsek Teluk Butung Selatan. Polisi masih mendalami penyebab keributan serta asal keberadaan pisau yang dipakai pelaku untuk menikam korban. Menyebabkan meninggal dan kemudian pelakunya sudah diamankan. Saat ini kasus itu sudah diproses oleh Polsek TBS. Untuk pelaku berapa orang? Sementara 1 diamankan. Untuk motif dari pihak sendiri belum, nanti kita lakukan penyelidikan, nanti bisa dikonfirmasi Polsek TBS, mungkin Polsek TBS akan melakukan versi terkait ini. Pisau yang dipakai pelaku menikam korban disita polisi sebagai barang bukti. Untuk kepentingan penyidikan, di lokasi pembunuhan dipasang garis polisi. Rabila Asta melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri sapi yang jadi buronan Polres Lampung Tengah ditangkap Kamis dini hari. Tersangka Faiso alias Ito ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Bes Buruh Perkebunan Karet di Kabupaten Mesuji. Penangkapan FA diwarnai isak tangis istrinya. Saat diinterogasi polisi, Faiso mengakui perbuatannya. Ia kemudian digelandang ke Polres Lampung Tengah. Faiso diburu polisi karena telah mencuri lebih dari 5 ekor sapi di Lampung Tengah. Terakhir, ia mencuri seekor sapi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah pada Maret 2023. pelaku bersembunyi di Kabupaten Mesuji. Kemudian saya memerintahkan Kanit Resum Aibtu Musin bersama tim TKP 308 Presisi Polres Lampung untuk menuju ke tempat kejadian pelaku. Sampainya di Kabupaten Mesuji, membenarkan bahwa pelaku memang sedang berada di rumahnya. Kemudian tim TKP mengepung rumah pelaku dan berhasil mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Penangkapan Faiso dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres Lampung Tengah dan Intel Kodim 0426 Tulang Bawang. Dari penangkapan itu, mobil tersangka disita sebagai barang bukti. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.
Kebakaran lahan di Mesuji kian meluas. Rabu malam, sebuah perkebunan sawit dan sebuah tempat pembuangan limbah kulit gelam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kekurangan pasokan air. Di tempat ini tidak ada air dan petugas damkar terpaksa mengambil air tambahan dari sungai yang jaraknya sekitar 5 km. Pada hari yang sama, petugas damkar kembali menangani kebakaran perkebunan sawit dan karet di Desa Tebing Karya Mandiri, Dwi Karya Mustika, dan Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, serta kebakaran kebun sawit di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Wai Serdang. Kebakaran perkebunan sawit dan karet tersebut sulit dipadamkan karena banyak semak yang kering dampak kemarau. Mobil damkar juga tidak bisa mendekati titik api sehingga petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Kendala yang ada pada saat kami melakukan penanganan yaitu jarak tempuh dari lokasi kami kendaraan mobil untuk masuk ke lokasi dan sulitnya air untuk melakukan pemadaman. Di lokasi pun tidak ada sumber air, maka kami melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon yang ada di lokasi lahan perkebunan tersebut. Jarak tempuh jalan dengan lokasi berapa kilo, Bang? Jarak tempuh jalan ke lokasi 5 kilo dari lokasi kendaraan. Apakah kebakaran semalam hingga pagi ini, Bang? Ya, kebakaran dari semalam hingga pagi ini. Pagi ini 2 titik lokasi yang kami lakukan penanganan, dan sampai saat ini kami melakukan penanganan di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Wai Serdang. Kebakaran di 3 kecamatan di Mesuji sejak hari Rabu hingga Kamis tersebut tidak merenggut korban jiwa. Total lahan perkebunan yang terbakar lebih dari 50 hektar. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas, namun dugaan kuat karena dampak cuaca ekstrim di musim kemarau saat ini. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Warga Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, mengonsumsi air sungai sebab sumur mereka telah mengering terdampak kemarau panjang. Di daerah ini sudah sekitar 4 bulan tidak ada hujan. Untuk mendapatkan air, warga membutuhkan perjuangan keras menuju sungai Wai Ngambur, tempat mereka mengambil air yang jaraknya sekitar 2 km dari permukiman. Warga melewati jalan setapak dengan motor dan kemudian dilanjutkan berjalan kaki untuk sampai ke sungai. Sekali berangkat, warga paling banyak membawa 3 jerigen. Air sungai dipakai untuk memasak nasi, minum, mencuci, hingga mandi. Meski tidak ada jaminan higienisnya, namun air sungai itulah satu-satunya sumber air untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ke air Ngambur, itu. Kenapa kok ngambil air di sini, Pak? Kemarau? Kemarau ya, kemarau. Sumur di rumah gimana? Enggak ada sumur, air bersih juga udah kering. Udah kering. Udah kering. Setiap hari? Tiap hari saya ke sini. Sekali bawa berapa jerigen, Pak? 2, kadang-kadang 3. Untuk minum, untuk cuci piring, cuci pakaian, terus masak nasi, itu dari situ. Sungai Wai Ngambur berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Pemerintah Desa Ulok Mukti meminta pengelola TNBBS memberi bantuan pembangunan instalasi jaringan air sungai Wai Ngambur ke permukiman. Air yang ada di TNBBS itu bisa disalurkan ke rumah-rumah warga, sehingga pada saat kekeringan seperti sekarang ini, masyarakat itu bisa mudah mendapatkan air bersih. Kemudian kepada TNBBS juga kami berharap agar supaya apabila lokasi air bersih itu berada di TNBBS, supaya
mendapatkan izin sekaligus membantu apabila kami ada terkendala di Taman Nasional tersebut supaya air itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Warga desa Ulok Mukti, pesisir barat, mendesak pemerintah daerah setempat membangun sumur umum di pemukiman supaya mereka tak lagi mengkonsumsi air sungai saat kemarau tiba. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.